Ya, jadi memang ada 19 daerah yang beresiko untuk kemudian masuknya virus corona dan daerah-daerah itu memang mendapatkan perhatian khusus dari Anda, Pak Menteri, termasuk rumah sakit yang disiapkan. Ya. Apa saja persiapan itu dan bagaimana kemudian mungkin masyarakat di daerah itu adakah hal ekstra yang perlu mereka waspadai? Kalau dari sisi Kementerian Kesehatan kita siapkan mulai dari pintu masuk sampai mengantisipasi kalau ada kejadian. Jadi memang kita menyiapkan 100 rumah sakit yang dulu sudah disiapkan untuk SARS waktu itu atau flu burung saat itu. Nah, di situ memang ada yang paling penting adalah komponen tempat-tempat isolasi. Tempat-tempat isolasi itu ada dua jenis, isolasi yang khusus maupun isolasi yang sangat ketat. Isolasi sangat ketat itu termasuk ruang dengan tekanan negatif itu hanya ada di beberapa rumah sakit. Tidak semua, karena apa? Pemeliharaannya mahal sekali. Belum tentu rumah sakit itu mampu memeliharanya. Kalau tidak mampu memeliharanya mubazir, ya. Jadi, tapi kalau isolasi itu sudah cukup penting. Dengan isolasi saja itu kita sudah memisahkan dulu. Itu yang nomor satu. Ini bila terjadi dan itu sudah disiapkan. Kemudian untuk masyarakat sendiri ya paling penting ya imunitas tubuhnya harus dijaga. Imunitas terhadap virus corona ini yang jelas kalau imunitas tubuh kita baik, gerakan masyarakat hidup sehat kan memang terus digemborkan, disosialisasi oleh Kementerian Kesehatan. Itu sebagai cara-cara preventif dan promotif untuk mencegah terkena coronavirus ini. Gerakan hidup sehat jelas memang itu motonya. Dan juga ya yang jadi masalah kita harus punya imunitas terhadap virus berita. Ya tadi membedakan antara hoax dan itu yang benar. Nah disitulah juga kami berjuang menggunakan flyer. Ya kami sudah berkoordinasi dengan Menkominfo untuk juga meng-cut berita-berita hoax itu. Dan Bareskrim saya minta juga untuk melakukan karena tidak ada kemampuan Kemenkes untuk melakukan itu semua. Yang bisa adalah organ-organ itulah yang kami minta tolong untuk bisa menahan laju perkembangan hoax. Itu aja. Oke, baik. Saya ingin ke Dokter Syahrizal. Yang jelas tadi kita lihat Cina dalam 10 hari bisa bangun rumah sakit. Dalam 10 hari bangun rumah sakit. Bagaimana persiapan rumah sakit kita yang ada di Indonesia? Iya, tapi sebelumnya saya ingin katakan bahwa dalam menghadapi wabah global seperti ini, sebetulnya Indonesia berada di suatu dunia yang sudah melakukan persiapan-persiapan. Setelah 2003 ya, SARS, WHO membuat inisiatif, ya, namanya adalah International Health Regulation. Di situ muncul bahwa ada situasi jika terjadi situasi yang namanya public health emergency of international concern. Harus ada respon medik dan respon public health yang harus dilakukan. Dan pemainnya di Indonesia di kita itu adalah tentu rumah sakit, tentu nomor paling terdepan adalah kantor kesehatan pelabuhan, udara, laut, perbatasan. Yang memang pintu-pintu masuk. Lalu kemudian dinas kesehatan provinsi untuk melakukan surveillance. Ada BTKL, lalu kemudian ada rumah sakit yang memang spesifik, harus ada ruang isolasi, ada kesiapan ventilator dan sebagainya. Ini saya kira, lalu kemudian ada wabah besar di Afrika Barat dan itu WHO sebetulnya merasa agak gagal ya karena wabah sebesar itu di Afrika Barat, Ebola itu membutuhkan kerjasama dunia menanganinya. Muncullah inisiatif kedua namanya Global Health Security Agenda. Ada 11 aksi yang harus disiapkan oleh negara-negara anggota. Dan Indonesia berada di bawah itu. Saya yakin sebetulnya dengan kemampuan kesiapan kita itu oke. Termasuk rumah sakit-rumah-sakitnya. Ya. Oke, baik. Closing statement mungkin dari Bu Wabub dulu singkat saja. Ya. Alhamdulillah untuk terakhir kami yang pertama adalah minta maaf kepada seluruh keluarga ya dengan gejolak yang ada, tapi dengan informasi tadi disampaikan dengan gamblang oleh Pak Menteri Kesehatan, kemudian oleh juga yang lain-lain. Artinya kami hari ini masyarakat Natuna sudah bisa menerima kehadiran saudara-saudara kita ya, untuk diobservasi di Kabupaten Natuna
dan kami menerima dengan ikhlas, dan insya Allah ada kekuatan lain di Kabupaten Natuna ini menjadi berkah, dan kami sepakat dengan tema yang kami berikan kepada Indonesia, dari Natuna Selamatkan Indonesia. Dari Natuna Selamatkan Indonesia. Bu Neti, ya, singkat saja Bu. Ya, tentu saja sebagai wakil rakyat Komisi 9 akan menjalankan fungsi pengawasan ya. Insya Allah pekan depan kita jadwalkan kita akan berangkat ke Natuna untuk membangun social trust ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu saja terakhir, last but not least, kami tetap mengapresiasi langkah berani pemerintah Indonesia memulangkan warga negara Indonesia dari Wuhan ke Indonesia. Seperti judul film Mbak Nana, apa tuh? Saving Private Ryan itu jadi Saving Private Indonesia. Yes. Baik. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Pak Menteri, terima kasih. Ya. Saya tahu besok Anda harus kembali lagi ke Natuna, jadi sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Pak Dokter, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Natuna. Dan terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Menteri. Tidak ada satupun spesies yang kebal dari pandemi. Wabah penyakit berkali-kali menggerus populasi. Catatan sejarah telah memberi banyak pelajaran betapa berbahaya wabah yang gagal dibereskan. Perilaku manusia seringkali jadi pemicu utama merebaknya virus-virus yang paling berbahaya. Corona telah mengingatkan kita sekali lagi, penyakit kerap merebak karena ulah kita sendiri. Hoaks dan ketidaktransparan harus dihindari agar dijauhkan dari segala hal yang tak terperi. Sangat penting menjelaskan corona dengan tepat, mengkomunikasikan situasi dengan cara yang cermat. Kepanikan pantas untuk dihindari sebisa mungkin. Informasi resmi harus lebih jelas dari kabar angin. Pada setiap penyebaran wabah yang sungguh menggila, itulah ujian seberapa efektif negara bisa bekerja. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.